Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya tidak ada perkara yang paling penting dan paling pokok di dalam kita memaknai pertemuan indah kita pada kesempatan hari yang paling mulia, yaitu adalah hari Jumat. Ketika kita berkumpul pada salah satu jengkal tanah yang Allah cintai di antara masjidnya, kecuali rasa syukur kita hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya bagi orang yang beriman, selalu dia tidak pernah kehilangan alasan untuk selalu bersyukur atas setiap kenikmatan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kenikmatan yang kita syukuri bukan kenikmatan sandang dan papan ataupun pangan semata, tetapi yang kita syukuri adalah kenikmatan ketika Allah memberikan kepada kita kekuatan dalam ibadah, sampai kita mampu mengayunkan langkah untuk berkumpul di masjid ini menyambut panggilan suci. Seluruh ibadah kita bukan karena kehebatan kita selaku manusia, tetapi seluruh ibadah yang kita lakukan dari rukuk dan sujud sampai duduknya antum dan berdirinya saya di sini semata-mata karena Allah yang memberikan pertolongan sampai terjadinya ibadah pada kehidupan kita. Tidak ada tempat bagi orang yang beriman untuk menyombongkan diri dalam setiap ibadah dan ketaatan, kecuali dia selalu bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah telah berikan dalam pertolongan pada hidupnya. Salawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW, seseorang yang kita cintai melebihi cintanya kita kepada ibu dan bapak kita. Hutang kita kepada Rasul lebih besar daripada hutang kita kepada ibu dan bapak kita. Karena sesungguhnya Rasulullah telah menyelamatkan kita dari pinggir api neraka menuju kepada surga seluas langit dan bumi. Memang kita berhutang kepada ibu kita atas air susunya. Memang kita berhutang kepada bapak kita atas kristal keringat yang telah mereka berikan untuk kita. Tetapi sesungguhnya air susu dan keringat seorang ayah tidak akan pernah mampu mengalahkan jasa Rasulullah yang telah mengajarkan kepada kita Al-Quran, menyampaikan kepada kita hadis, sampai akhirnya kita mengerti bagaimana jalan kita menuju kepada surga. Semoga kita mampu membayar setiap pengorbanan yang telah diberikan oleh Rasulullah dengan kita mengikuti apapun yang telah disampaikan oleh beliau, dan semoga kita layak bertemu dengan beliau di tempat yang jauh lebih baik daripada kehidupan kita di dunia, bertemunya kita pada Talaga Al-Kautsar, pada surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Saya selaku khatib yang penuh dengan kekurangan dan penuh dengan kelemahan, mengajak kepada saudara-saudara yang saya cintai supaya pada kehidupan yang singkat ini, sesungguhnya tidak ada safar yang paling berharga pada kehidupan kita di dunia kecuali mempersiapkan keibadah dan ketakwaan. Karena sesungguhnya safar yang kita akan datangi ada dua. Safar yang kita lakukan sekarang di dunia dan safar yang kedua pada kehidupan di akhirat. Pada safar kehidupan di akhirat tidak bermanfaat harta yang kita kumpulkan, jabatan yang kita raih, kecuali orang yang akan datang kepada Allah. Mereka membawa keimanan dan ketakwaan, karena sesungguhnya tiket keselamatan di akhirat kita adalah ketakwaan kita yang tidak bercampur dengan kesyirikan dan kekufuran. Semoga pada safar ini kita tidak terlalaikan, sebagaimana perjalanan indahnya pemandangan tidak boleh melalaikan kita dari tujuan perjalanan yang kita tempuh. Dan semoga safar yang kita tempuh di dunia, kalaupun kita melihat sisi kanan dan sisi kiri ada yang indah,
Itu tidak boleh melalaikan kita, karena ada safar yang kita tuju. Yang kedua, safar di akhirat, dan tidak ada yang mampu selamat kecuali orang yang membawa tiket dengan keimanan dan ketakwaan pada hidupnya. Dan semoga kita saling berwasiat dalam keimanan dan ketakwaan. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Salah satu di antara pokoknya kita dalam iman, bukan hanya kita diwajibkan untuk mengetahui bagaimana kewajiban sholat, bukan hanya kita diwajibkan untuk mengetahui kewajiban sholat berjamaah, bukan hanya kita mengetahui bagaimana metode Nabi ketika beliau berdakwah, dan bukan hanya mengetahui bagaimana rangkaian sunnah yang harus kita lakukan. Itu memang harus kita ketahui. Tetapi sesungguhnya kita tidak hanya berhenti mengetahui semua perkara itu. Termasuk di antara perkara yang menunjukkan intinya kita dalam keimanan adalah bagaimana kita mengenal musuh-musuh kita yang telah Allah ciptakan ketika Allah telah memberikan ayatnya dan memberikan keterangan bahwasanya setiap orang yang beriman ketika Allah jadikan dunia ini menjadi ujian, maka salah satu bentuk ujian itu adalah Allah menciptakan musuh, dan musuh itu adalah dari kalangan syaitan, manusia dan jin. Makanya kita selaku orang yang beriman, ketika kita di medan pertempuran di dunia ini, karena kita selalu berada pada medan pertempuran, kita tidak akan pernah melawan, tidak akan pernah kita menang melawan syaitan, sampai kemudian kita mengetahui bagaimana strategi syaitan ketika ingin menjerumuskan kita kepada kerusakan. Orang yang ingin berperang tetapi tidak paham strategi musuhnya, maka dia akan cenderung kalah pada pertandingan itu. Orang yang tidak mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh musuhnya menyebabkan dia akan mengalami kekalahan yang begitu pahit. Maka sama pula ketika Allah telah menjelaskan bahwasanya dunia ini menjadi tempat pertempuran kita dengan syaitan, dan Allah sudah mengatakan kepada kita untuk menjadikan syaitan itu musuh, maka kita, saya dan antum, harus mengerti bagaimana strateginya syaitan ketika menggoda kita dan menyesatkan kita, supaya kita jangan sampai terlalaikan dari tujuan kita beribadah, bagaimana mengalahkan syaitan pada kehidupan kita. Makanya di antara strateginya syaitan Allah terangkan banyak di dalam Al-Quran, dan Allah terangkan pula di dalam hadis-hadis yang disampaikan Rasul. Karena ternyata syaitan itu bukan hanya mengajak kita supaya kita berzina ketika dihadapkan kepada kita seorang wanita. Strateginya syaitan bukan hanya mengajak kita supaya judi dan supaya kita minum khamar. Memang itu bagian dari bisikan dan strategi syaitan. Tapi di antara strategi yang dilakukan oleh syaitan, ketika dia mengetahui bahwasanya musuh bagi syaitan itu adalah orang yang beriman, strategi syaitan digambarkan oleh Nabi dalam hadis riwayat Muslim. Ketika Rasulullah begitu indahnya bersabda, memberikan bekal ketika membocorkan strategi yang dilakukan oleh syaitan. Apa strategi yang dilakukan oleh syaitan yang dibocorkan dalam tanda kutip oleh Rasulullah SAW? Nabi kemudian mengatakan kepada kita, Inna syaitana qad ya'isa ayyakhudhuhul musalluna fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk menjadikan dirinya kembali disembah di jazirah Arab. Dia sudah berputus asa untuk menjadikan patung-patung kembali disembah di tanah-tanah Mekah dan Madinah. Sudah berputus asa untuk mewujudkan itu kembali sebelum datangnya Rasulullah, sebagaimana itu pernah terjadi. Walakin tetapi sesungguhnya syaitan ketika berputus asa untuk menjadikan patung kembali disembah di jazirah Arab, Rasulullah lalu menyampaikan walakin fitah syibanahu. Tetapi syaitan itu tidak pernah berputus asa untuk menjadikan hati kalian saling berpecah, saling bermusuhan, dan saling membelakangi antara satu orang yang beriman dengan orang yang beriman yang lainnya. Ibnul Athir rahimahullah ta'ala ketika beliau menerjemahkan dan menginterpretasi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, beliau memiliki takwil ketika ditanya ma huwa tahrish, apa itu yang dinamakan tahrish. Maka kemudian beliau itu mengatakan sesungguhnya tahrish itu adalah al-ighraq bainal muslimin ba'dhum bi ba'din, yaitu adalah bagaimana membuat api permusuhan di antara orang yang beriman dan membuat perpecahan di antara orang yang beriman. Disinilah kita paham korelasi hadis ini persis dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, persis dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 102. Ketika Allah menerangkan tentang syaitan dan bagaimana sihir, dan salah satu di antara kekuatan sihir itu apa? Yufarriquna baina mar'i wa zawji, mampu memisahkan antara seorang suami dengan istri, sebagaimana konteks yang paling kecil adalah suami istri, sebagaimana dia mampu memisahkan antara orang yang beriman satu dengan yang lainnya.
Makanya kemudian dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah untuk menegaskan pada ayat ini, innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan supaya kalian itu selalu senantiasa al-baghdha, marah-marahan di antara orang yang beriman, dan kemudian kalian saling membenci antara orang yang beriman. Disinilah kita paham, inilah salah satu di antara pekerjaan besar yang dilakukan oleh syaitan. Hari ini kita sering lalai ketika membicarakan tentang masalah agama, tetapi kita lupa membicarakan bagaimana strategi syaitan ketika memporak-porandakan pertahanan kita. Kadang-kadang kita selamat dari bisikan syaitan untuk tidak berzina. Kadang-kadang kita mampu selamat dengan izin Allah supaya tidak minum khamr. Kadang-kadang kita mampu selamat ketika kita dibisikkan oleh syaitan untuk berjudi dan kita tidak judi. Tetapi ternyata ketika kita mampu melewati satu persatu bisikan itu, tetapi justru malah kita kalah pada waktu ketika kita menghadapi tahris yang ditiupkan oleh syaitan untuk menjadikan orang yang beriman saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Ini menjadi lebih naas dan menjadi lebih tragis, ikhwan. Kalau kita hidup pada zaman ketika hari ini kita mendapati Islam itu menjadi objek serangan di banyak tempat dan menjadi objek kezaliman di mana-mana. Hutang kita di Palestina belum terbayar. Hutang kita di Suriah dan di Irak belum kita bayarkan dari ratusan ribu orang yang meneteskan darahnya orang yang beriman kepada Allah. Hutang kita kepada Rohingya ketika saudara-saudara kita di Rohingya masih banyak meneteskan darah. Bahkan ketika saya menyampaikan tentang Uighur, hutang kita kepada Uighur pun belum kita balas. Tetapi justru ketika kita sudah diberikan oleh Allah keadaan yang semacam ini yang harusnya menjadikan kita saling merenung, untuk saling duduk dan saling menebar senyum di antara orang yang beriman, supaya menyelesaikan satu persatu agenda PR besar yang kita miliki sebagai seorang muslim. Tetapi justru malah kemudian kita termakan dengan tipu daya syaitan yang bernama tahris, sampai menjadikan kita saling bermusuhan di antara orang yang beriman antara satu dengan yang lainnya. Makanya saya ingat salah satu syaitan yang pernah ada dalam kehidupan bangsa kita itu adalah Belanda. Ketika kemudian menjajah bumi kita selama 350 tahun, karena kita paham syaitan itu bukan hanya datang dari jin, tetapi syaitan itu datang dari kalangan manusia. Karena sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas pun bisa kita sebutkan dengan kata syaitan, karena syaitan itu kata sifat. Makanya saya ingat betul ketika kemudian saya membaca sejarah. Kalau kemudian kita masih ingat bagaimana pelajaran sejarah, kita dihadapkan kepada sebuah data yang tidak bisa kita bantah. Di bumi Sumatera pernah terjadi peperangan antara kaum Padri dengan kaum Adat. Antara 1803 sampai 1838 menelan banyak korban. Tetapi yang terjadi adalah saat itu akhirnya Belanda datang dan menjadi penumpang gelap ketika terjadinya peperangan antara orang-orang yang sebenarnya mereka muslim. Yang satunya taat menjalankan agama, yang satunya masih proses ketika menjalankan agamanya. Tetapi kemudian akhirnya dibenturkan dengan peperangan yang panjang. Ribuan orang kemudian menelan nyawa, kemudian meregang nyawanya, menjadi korban. Lalu kemudian Belanda kemudian menjadi penumpang kapal gelap, menjadi penumpang gelapnya. Lalu kemudian menjadikan itu untuk menjadi sarana dia untuk menguasai bumi Sumbar. Lalu kemudian kita sampai dapati Imam Bonjol, sampai kemudian berperang itu harus kemudian melawan dua. Satu dia melawan Belanda, yang satunya melawan kaum Adat, dan itu terus kemudian dibiarkan, kemudian terus dihidupkan oleh Belanda. Sampai kemudian kita mengenal sebuah kaidah dan sebuah politik yang sama kita pelajari waktu di SD. Divide et Impera itu merupakan salah satu di antara strategi yang dilakukan oleh musuh-musuhnya Allah. Ketika dia betul-betul kebingungan menghadapi jumlah kaum muslimin yang begitu banyak. Mereka tahu betul bahwasanya kaum muslimin kalau kalimat-kalimatnya sudah diinjak dan kemudian kalimat-kalimatnya sudah diusik, mereka akan bangun. Makanya mereka lakukan adalah bagaimana memecah belah di antara kaum muslimin supaya terjadi pertengkaran yang tidak ada akhirnya. Dan ketika seluruh energi kita habis untuk mengurusi perkara itu, disitulah orang-orang kafir akan datang untuk kemudian menzalimi kita dan menimpa kita dengan kezaliman dan kezaliman berikutnya. Inilah yang kemudian menjadikan kita hari ini harusnya kemudian kita paham. Inilah di antara perkara yang kita khawatirkan. Bumi ini adalah bumi yang sangat menarik bagi perhatian setiap orang. Tidak ada Pak penjajahan di atas muka bumi yang sampai sepanjang 350 tahun kecuali di bumi ini. Dan Anda tidak yakin bahwasanya orang kafir itu sudah meninggalkan kita secara ikhlas, karena orang kafir tidak pernah mengenal keikhlasan.
Mereka meninggalkan kita pasti dengan syarat-syarat yang kemudian mereka telah buat. Dan mereka kemudian menunggu bagaimana celahnya supaya mereka tetap untuk menyerap semua informasi, semua manfaat yang bisa kita berikan untuk mereka. Salah satunya karena mereka tahu bahwasanya kalau setiap orang yang beriman, mereka telah bersatu padu, maka kemudian mereka, orang-orang kafir tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka inginkan. Maka mereka akan lakukan bagaimana politik adu domba dan belah bambu itu akan mereka lakukan. Kalau David et Impera itu sudah mereka lakukan 1940 tahun lalu sudah mereka lakukan. Ana yakin betul teori ini tidak hanya berhenti. Teori ini akan dipoles, teori ini akan direvisi, teori ini kemudian akan di-cover terus supaya kemudian teori ini berkembang. Dan tanpa kita merasa, sesungguhnya ketika kita memelihara permusuhan di antara orang yang beriman, ada yang ketawa, baik itu setan dari kalangan jin ataupun setan dari kalangan manusia. Makanya inilah yang menjadikan kita hari ini ketika kita dihadapkan kepada persoalan berat yang kita hadapi, kita harus menyadari bahwasanya musuh kita begitu banyak. Orang yang tidak suka dengan agama yang hak ini bukan hanya satu, tetapi begitu banyak orang yang tidak menyukai agama yang hak ini, karena agama ini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang sosialisme, mereka tidak akan senang kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang komunisme, orang-orang pluralisme, orang-orang sekulerisme tidak akan senang menghadapi kaum muslimin kalau mereka bisa untuk bersatu di atas keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Dan inilah yang mereka lakukan ketika menjadikan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya saling berperang. Maka saya khawatir sejarah itu akan berulang. Kaum adat dulu yang meminta bantuan kepada Belanda untuk memerangi kaum Badri. Nanti coba dibaca dalam sejarahnya. Kaum adat ketika mereka kewalahan menghadapi kaum Badri, mereka meminta bantuan kepada Belanda. Tapi ketika kemudian Belanda didatangkan, kaum adat menyesal. Lalu kemudian mereka berbalik arah merubah kompasnya untuk kemudian bergabung dengan kaum Badri walaupun mereka dulunya berperang menghadapi Belanda. Tetapi itu sudah terlambat sampai akhirnya Belanda menguasai tanah Minang. Dan kemudian itu menjadi sebuah pelajaran besar dan pelajaran mahal untuk kita hari ini. Hari ini anak khawatir bumi yang kita cinta ini bumi yang sangat subur, bumi yang kemudian sangat ramai dengan orang dan manusia. Maka sesungguhnya banyak pundi-pundi luar biasa di bumi ini. Lalu kemudian orang kafir tidak mungkin melepaskan seindah bumi ini. Kemudian mereka membiarkan tanpa mereka mencoba untuk kemudian menimpakan kepada kita berbagai macam persoalan dan problematika. Dan anak khawatir kalau kita tidak punya konsep idaratul khilaf, manajemen perbedaan yang baik, anak khawatir bahwasanya ini akan menjadi bumerang ketika kehidupan kita. Sebagaimana kaum Badri dan kaum adat, mereka menyesal ketika mereka berperang sepanjang itu sampai akhirnya mereka dikalahkan oleh Belanda. Dan orang mukmin adalah orang yang tidak mungkin terprosok kepada lubang dua kali. Hitungannya apa? Belum sampai 200 tahun kaum Badri. Imam Bonjol masih menjadi kisah yang sering kita sampaikan dan disampaikan oleh para guru. Apalah arti kita mengenang Imam Bonjol, tetapi kita tidak mengenang bagaimana kemudian perjuangan yang dilakukan oleh Imam Bonjol ketika beliau pernah menghadapi beratnya perjuangan, ketika bukan hanya menghadapi Belanda, tetapi menghadapi orang-orang pribumi yang sebenarnya adalah saudaranya yang sama-sama beriman, walaupun masih terjebak kepada dosa-dosa yang sering mereka lakukan pada kehidupan bermasyarakat. Maka inilah yang menjadikan kita, semoga ini menjadi nasihat buat kita semuanya. Jangan sampai kemudian kita menjadikan tempat-tempat kita yang harusnya mewariskan persaudaraan itu kemudian akhirnya kita melupakan tentang satu permusuhan yang besar yang kemudian sedang diarahkan oleh orang-orang yang membenci Allah dan Rasulnya. Dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Makanya dalam perkara yang semacam ini, kalaupun kita mendapati ada hal-hal yang sifatnya bisa menimbulkan konflik, maka setidaknya ada dua yang harus kita lakukan. Yang pertama, bagaimana kemudian kita bermusyawarah. Ketika kita bermusyawarah, maka sesungguhnya kita harus sepakat untuk menjadikan imam dalam musyawarah kita itu adalah kitabullah dan sunnah. Fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu kemudian saling berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kemudian kita terjadi sesuatu, bukankah Islam sudah menyampaikan kepada kita bagaimana cara solusinya untuk menyelesaikan setiap masalah? Yang pertama, ayo mari kita bermusyawarah, tetapi tetap pegangannya adalah kitabullah dan sunnah, bukan dengan prasangka dan perkataan kita. Karena kalau kita ngikutin perkataan kita, apa? Perkataan manusia itu relatif, perkataan Allah itu yang mutlak. Makanya kembalikan kepada Allah dan kembalikan kepada Rasul, supaya itu menjadi pegangan bagi kehidupan kita.
Dan yang kedua, bagaimana kita menyelesaikan dengan akhlak yang baik. Orang yang sudah taat, sabar menunggu saudaranya yang belum taat. Karena sesungguhnya akhlak itu merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak ada yang penting setelahnya kecuali kehidupan akhlak. Orang yang punya ilmu tidak punya akhlak, rusak. Karena Rasulullah bersabda, "Inna su'al khuluqi yufsidul amal kama anna khalqa yufsidul asal." Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal sebagaimana cuka merusak madu. Orang yang punya ilmu tidak punya akhlak, rusak. Tapi orang yang punya kemudian akhlak tidak punya ilmu, batil. Karena bermodal akhlak semata tidak akan memasukkan kita ke surga. Inilah perkara yang harusnya menjadi perhatian besar. Kita ini pernah jadi korban, Pak, dari perang saudara. Sampai kemudian 1803 sampai 1838. Dan yang mati itu bukan hanya kambing dan kucing. Yang mati itu ribuan saudara-saudara kita yang sama-sama beriman. Antara kaum Badri dengan kaum Adat. Dan itu yang menjadi penumpang gelapnya itu Belanda. Apakah kisah itu hilang begitu cepat? Sampai kemudian akhirnya kita hari ini mudah untuk diadu domba kepada sesama orang-orang yang sama-sama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mari apapun yang terjadi, selesaikan. Duduk kita bermusyawarah. Jadikan kita Allah dan Sunnah untuk menjadi acuan kita untuk menyelesaikan masalah yang kita dapatkan. Kenapa? Jangan ikutin omongan. Kalau ngikutin omongan tidak ada selesainya. Kenapa? Karena omongan itu relatif. Apa yang menurut saya benar belum tentu benar untuk orang lain. Kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan yang kedua, mari saling kita menjaga komitmen akhlak di antara orang yang beriman. Semoga kita tidak lagi menjadi bangsa-bangsa budak, Pak. Dan saya khawatir kalau kemudian kita terus membiarkan semacam ini, kita menjadi budak walaupun kita kerja di kantor. Tanpa terasa kita hanya nyetor terus untuk pundi-pundi orang-orang yang kemudian kafir dan kemudian mereka membenci Islam dan membenci kaum muslimin. Semoga kisah tentang perang Badr dan kaum Adat memberikan penjelasan kepada kita. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Syaitan tidak pernah berputus asa untuk menjadikan kita saling bermusuhan antara satu dengan yang lainnya. Makanya Rasulullah kemudian mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Inna min syirari ibadillah." Sesungguhnya orang yang paling buruk di antara manusia itu adalah orang yang mencoba menunjukkan permusuhan di antara orang yang beriman. Semoga kita memiliki sifat sebagaimana air, sifatnya mengademkan. Kita memiliki sifat sebagaimana kemudian jarum, sifatnya merekatkan. Dan semoga kita tidak sebagaimana yang memiliki sifat sebagaimana minyak, yang sifatnya membakar. Dan sifatnya gunting, yang sifatnya adalah menyobek-nyobek apa yang sudah terjalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pada khutbah yang kedua ini saya menyampaikan tentang salah satu sirah yang sangat luar biasa. Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu ulama para sahabat Nabi. Adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau disebut sahabat saja kita sudah angkat tangan mengakui betapa hebatnya keilmuan mereka, apalagi ulama para sahabat. Di antara ulama para sahabat itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau memiliki pendapat kalau kita menjadi musafir maka sholatnya adalah mengambil rukhsah dan tidak itmam. Kalau asar jadi 2, kalau zuhur jadi 2. Dan itulah pendapat yang dipegang oleh beliau. Kalau beliau mendapati ada musafir kemudian mengambil hukum sempurna sholatnya, beliau mengatakan mukhalafatul lil aula. Ini pendapat menyelisih pendapat yang lebih kuat. Tetapi ketika kemudian Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman bin Affan yang menjadi khalifahnya, saat itu maka Utsman itu menerapkan sholat ketika beliau safar di Mekah, maka kemudian sholatnya adalah sempurna 4 rakaat. Dan kemudian Abdullah bin Mas'ud pun sholat menjadi 4 rakaat dan sempurna. Sampai kemudian ditanya, bagaimana engkau bisa memiliki pendapat bahwasanya sholat itu kalau safar itu 2, tetapi kamu bisa 4 di belakangnya Utsman bin Affan? Apa jawaban seorang Abdullah bin Mas'ud? Al-khilafu syarrun. Berbeda itu buruk. Dan itulah yang dikatakan oleh beliau ketika beliau tidak mau berbeda dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, walaupun pendapat yang dipilih oleh beliau adalah pendapat yang sangat kuat
Dan beliau memandang orang yang sholat ketika sapa secara sempurna itu lemah pendapatnya. Kenapa saat itu seorang Abdullah bin Mas'ud mencontohkan kayak gitu? Karena beliau tahu kalau nanti ada perbedaan dengan Utsman dan sahabat yang lainnya, itu menjadi sebuah perkara yang akan menghabiskan energi. Padahal saat itu kaum muslimin itu sedang fokus menghadapi Romawi dan menghadapi Persia, membersihkan sisa-sisa Persia yang dijatuhkan pada zaman Umar bin Khattab, lalu kemudian terus untuk memerangi Romawi. Dan itu salah satu di antara alasan beliau. Pernah terjadi Pak, salah satu sirah kembali dalam peperangan Datus Salasil. Peperangan Datus Salasil itu peperangan melawan kemudian Persia. Maka ketika dalam peperangan itu, Nabi itu menunjuk kepada salah satu orang yang baru saja masuk Islam, yaitu Amr bin As, untuk menjadi pemimpin pasukan. Padahal di situ ada orang-orang yang sudah lama berislam, ada Tolha, ada Abu Bakar, ada Umar dan yang lainnya. Dan Amr bin As baru 4 bulan menjadi orang Muslim, tapi tiba-tiba didaulat oleh Nabi untuk menjadi pemimpin. Lihat ketika dia menjadi pemimpin perang, para sahabat walaupun mereka sempat berbeda pendapat dengan Amr bin As, mereka tetap taat kepada Amr bin As. Salah satunya ketika pada waktu peperangan itu melawan Persia, mereka mendapati jumlah pasukan Persia begitu banyaknya. Padahal pasukan yang dibawa oleh Amr bin As hanyalah beberapa ratus. Dan itu terjadi pada musim dingin, Pak, Datus Salasil itu. Maka malamnya para pasukannya Amr bin As itu menyalakan itu kemudian. Mereka ingin menyalakan api karena saking dinginnya cuaca. Tapi tahukah kita apa perintahnya Amr bin As? Amr bin As mengatakan tidak boleh di antara pasukanku yang menyalakan api. Padahal saat itu pasukannya Amr bin As ada sahabat-sahabat yang sudah puluhan tahun. Mereka itu kemudian menjadi seorang Muslim dan menjadi sahabat Rasul, dibandingkan Amr bin As yang baru 4 bulan dia menjadi Muslim. Saat itu sampai gempar Pak. Kemudian saat itu hampir-hampir kemudian ada yang ingin menyalakan karena saking dinginnya cuaca. Dan mereka tidak paham kenapa mereka dilarang untuk menyalakan cuaca, menyalakan api. Karena saking yang dingin cuaca. Tetapi Amr bin As tegas berkata, siapapun yang menyalakan api, aku masukkan dia ke dalam api itu. Lalu kemudian para sahabat besar memberikan contoh. Sudah, jangan berbeda dengannya. Sudah, kita ikutin saja. Dan ternyata salah satu yang kita dapatkan dalam peperangan itu akhirnya dalam Datus Salasil, peperangan gemilang Pak, memukul mundur pasukan Persia. Yang menarik adalah ketika mereka pulang, mereka melaporkan apa yang dilakukan Amr bin As kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian tidak terburu-buru untuk menghakimi Amr bin As. Ditanya, kenapa kamu larang? Kemudian pasukanmu untuk tidak boleh menyalakan api ketika di waktu malam, waktu itu cuaca sangat dinginnya. Amr bin As kemudian berkata, ya Rasulullah, kalau pasukanku menyalakan api ya Rasulullah, nanti akan ketahuan jumlah pasukanku berapa. Dan itu akan membuat semangat orang-orang Persia ketika menganggap jumlah kita kecil. Maka aku larang pasukanku untuk menyalakan api, supaya kemudian mereka tidak tahu jumlah kita yang kemudian sedikit. Dan betul, orang Persia tidak tahu jumlah para sahabat yang berperang dalam peperangan Datus Salasil itu adalah sedikit. Dan akhirnya justru Persia yang kemudian mengalami kekalahan. Yang menarik adalah upaya para sahabat besar untuk berkata, sudah, jangan bertengkar gara-gara api. Ini ada Persia yang ada di depan kita. Jangan gara-gara api kemudian kita bertengkar. Ada yang sampai mengatakan, apa pangkatnya Amr bin As baru 4 bulan dia masuk Islam, dibentak sama sahabat-sahabat besar. Diam kamu, ikuti apa saja yang dikatakan oleh kemudian Amr bin As. Dan itu akan menjadi keberkahan. Dan akhirnya dalam peperangan Datus Salasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Disitulah kita paham pertengkaran yang terjadi di antara kaum muslimin ini tidak akan pernah menimbulkan faedah, kecuali yang memetik buah manisnya adalah orang-orang kafir yang begitu benci untuk membenci Islam dan kaum muslimin. Yang memetiknya itu komunis, Pak. Yang memetiknya itu orang yang dengki sama Islam. Dan apakah kita akan terjebak kembali sebagaimana peperangan Badri dan Ahzab? Tentunya dalam hati kecil kita akan menjawab, kita tidak ingin berperang kepada orang-orang yang sama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mari kita selesaikan semua masalah dengan cara yang baik. Bukan berarti kalau ada yang berbeda lalu tidak ada komitmen kita untuk mencari pendapat yang paling kuat. Cari pendapat yang paling kuat, cari pendapat yang paling apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah yang menjadi pegangan. Tetapi semuanya diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Karena sesungguhnya berbeda itu fitrah. Tetapi perintah untuk saling bersatu adalah kewajiban. Setidaknya mari selesaikan dulu PR-PR besar kita yang kita miliki di antara bumi Palestina sampai Ornia. Nanti kalau sudah selesai, kalaupun masih ada yang pengen bertengkar, semoga kalau pengen bertengkar, kalau memang urusan besar kita sudah terselesaikan.
Allah alam bisawab. Kemudian inilah yang menjadikan kita senantiasa berharap dan kita berdoa supaya kita tidak diberikan di belakang kita ghil. Ghil itu apa? Dengki kepada orang yang beribadah. Karena sesungguhnya kita khawatir jangan-jangan kita memiliki dengki di balik khusyuknya kita dalam sujud, di balik khusyuknya kita rukuk, di balik khusyuknya kita ngaji, tetapi hati kita ghil kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikina a'da'aka a'da'athim. Allahumma masik jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi buyutihim nar wa alqi fi buyutihim nar wa alqi fi buyutihim nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tasba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.